Kita semua pasti sering lihat kan, ada perusahaan yang bangga banget majang sertifikat ISO di lobi kantornya. Keren, mengkilap. Tapi anehnya, di balik logo itu, kok kinerjanya gitu-gitu aja ya? Nah, ini bukan cuma soal pajangan dinding. Yuk kita kupas tuntas kenapa sertifikat ISO sering kali jadi sia-sia kalau nggak dibarengi sama yang namanya budaya kualitas. Pernah ngerasain ini nggak di tempat kerja Anda? Perusahaan udah punya sertifikasi ISO, dokumennya seabrek, kelihatannya semua udah rapih. Tapi kok keluhan pelanggan masih aja ada, proses kerja rasanya masih ribet, dan efisiensi nggak naik-naik. Nah, ini dia paradoks yang dialami banyak banget organisasi. Dan ini bukan asumsi loh, ini fakta di lapangan. Ada kutipan menarik yang bilang, banyak perusahaan yang udah sertifikasi ISO 9001, tapi malah punya segunung dokumen yang nggak ada hubungannya sama kerjaan mereka sehari-hari. Ini tuh cuma gejala, cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sertifikat di dinding. Masalahnya tuh seringkali berawal dari sini, ketika sertifikat itu sendiri yang jadi tujuan utama, bukan perbaikan yang seharusnya diwakilinya. Nah, ini dia nih yang namanya pengejar sertifikat. Tujuannya cuma satu, dapat logo ISO. Entah itu buat syarat ikut tender, buat marketing biar kelihatan keren, atau ya sekedar formalitas saja. Padahal, esensi ISO itu kan buat membangun sistem yang lebih baik, bukan buat ngejar selembar kertas doang. Jadi, kenapa bisa gagal? Biasanya polanya sama. Pertama, komitmen dari manajemen atas itu lemah. Kalau bosnya aja nggak peduli, ya bawahannya juga bakal anggap ini cuma tambahan kerjaan. Terus, karyawan nggak dilibatin, nggak ngerti kenapa harus begini-begitu. Akhirnya, SOP cuma jadi pajangan. Dan yang paling parah, nggak ada perbaikan sama sekali. Sistemnya jadi usang dan mati. Dampaknya, wah ini bisa fatal. Reputasi perusahaan bisa hancur. Karena klien lihat apa yang dijanjikan beda jauh sama kenyataan. Sertifikatnya bisa dicabut, wah bisa kalah tender besar-besaran. Dan yang paling terasa setiap hari, ya operasional jadi nggak efisien. Isinya cuma pemborosan dan kesalahan melulu. Coba kita lihat contoh kasus nyata. Ada sebuah perusahaan logistik, udah punya sertifikat ISO 9001, keren kan? Tapi mereka nggak pernah tuh namanya meninjau prosedur kerja. Nggak pernah ada audit internal yang beneran. Prosedurnya jadi kuno, nggak relevan. Hasilnya bisa ditebak, efisiensi anjlok, pelanggan ngeluh terus, dan akhirnya klien-klien mesah mereka kabur. Ini bukti nyata kalau sertifikat tanpa implementasi itu cuma resep menuju kegagalan. Jadi, kalau sertifikat dan tumpukan dokumen itu bukan jawabannya, terus apa dong? Jawabannya ada pada satu kata yang sederhana tapi powerful banget, budaya. Apa sih budaya kualitas itu? Simpelnya gini, budaya kualitas itu adalah sebuah lingkungan di mana setiap orang, dari CEO sampai staf paling junior, merasa kalau kualitas itu tanggung jawab mereka bersama. Ini bukan lagi soal gimana caranya lolos audit, tapi tentang keinginan tulus dari dalam hati untuk ngasih yang terbaik buat pelanggan. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Kalau fokusnya cuma ke sertifikat, ISO itu dianggap formalitas, beban administrasi, dan tanggung jawabnya cuma dilimpahin ke satu departemen aja. Tapi kalau kita bicara budaya kualitas, ISO itu jadi filosofi, jadi cara untuk terus-menerus jadi lebih baik, fokusnya ke pelanggan, dan ini jadi tanggung jawab semua orang. Beda banget kan rasanya? Analoginya gini deh, biar gampang. Anggap aja standar ISO itu sebuah resep masakan yang sempurna. Di situ tertulis semua bahan dan langkah-langkahnya. Tapi, kalau kokinya nggak punya passion, nggak peduli sama detail, masakan itu ya rasanya bakal biasa aja. Nah, budaya kualitas itu adalah si koki yang penuh semangat. Dia yang mengubah resep biasa menjadi mahakarya luar biasa. Oke, bagian ketiga. Sekarang kita lihat gimana jadinya kalau sistem ISO yang solid itu ketemu sama budaya kualitas yang hidup dan berdenyut di dalam perusahaan. Ini dia contoh-contoh suksesnya di dunia nyata. Pertama, kita lihat PT PLN. Dulu mereka punya tantangan soal lambatnya waktu respon keluhan. Dengan ISO 9001, mereka nggak cuma bikin dokumen, tapi beneran memetakan alur keluhan, cari di mana macetnya, terus mereka desain ulang. Hasilnya, waktu tanggap keluhan jadi jauh lebih cepat, terukur, dan kepercayaan publik pun meningkat drastis. Selanjutnya, ada PT Nindya Karya di bidang konstruksi. Buat menang tender pemerintah yang gede-gede, mereka nggak bisa cuma modal sertifikat. Mereka pakai ISO untuk menstandarkan semua proses manajemen proyek, dari beli bahan sampai kontrol kualitas di lapangan. Sertifikasi ini jadi bukti nyata kemampuan mereka, dan itu membuka pintu ke proyek-proyek yang jauh lebih besar.
Dan terakhir, ada PT Indofood. Mereka menerapkan ISO di lini produksi mereka untuk melacak efisiensi. Ini ngasih metrik yang jelas ke karyawan tentang target kualitas yang harus dicapai. Dampaknya langsung terasa, pemborosan bahan baku berkurang, waktu produksi lebih cepat, dan efisiensi operasional meningkat secara keseluruhan. Jadi, apa benang merah dari semua cerita sukses ini? Polanya jelas banget. Mereka semua memperlakukan ISO 9001 sebagai alat untuk jadi lebih baik, bukan piala pajangan. Fokus mereka itu memperbaiki cara kerja sehari-hari, bukan menumpuk dokumen. Semua ini dimulai dari komitmen penuh para pimpinan, dan hasilnya pun nyata, bisa diukur pakai data. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya membangun budaya kualitas ini di perusahaan kita? Ini bukan sihir, tapi serangkaian langkah konkret yang bisa kita terapkan. Ini resepnya. Langkah pertama, harus ada dukungan penuh dari para atasan. Ini harga mati. Kedua, kualitas harus jadi bagian dari DNA perusahaan, bukan cuma slogan di dinding. Ketiga, libatkan semua orang, dari atas sampai bawah. Kasih mereka pelatihan buat mereka paham peran mereka itu penting. Dan terakhir, jadikan perbaikan itu kebiasaan. Selalu cari cara untuk melakukan pekerjaan hari ini lebih baik dari kemarin. Ada kutipan keren banget yang merangkum semua ini. Membangun budaya kualitas itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini butuh antusiasme dan pengabdian yang gak ada habisnya. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Coba lihat lagi perusahaan Anda. Apakah kualitas di sana itu cuma selembar sertifikat yang tergantung di dinding? Atau sudah menjadi budaya yang hidup, yang dihirup, dan diperjuangkan oleh semua orang setiap harinya? Jawabannya akan menentukan masa depan kinerja perusahaan Anda.